bulan ini kita masih berbicara tentang pelayanan. Dan kalau saya berbicara tentang pelayanan, saya tidak pernah lupa selalu menyertakan pentingnya kita membahas karakter. Setiap kali saya berbicara tentang pelayanan, saya akan menyinggung karakter. Kenapa penting sekali karakter mesti ada di dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan? Karunia dan karakter, dua hal yang sering kali kita dengar sama-sama. Karunia dan karakter, mana yang lebih penting? Mana yang lebih membuat orang terpesona? Mana yang membuat banyak orang kagum? Karunia atau karakter? Jarang sekali saya menjumpai ada orang Kristen kagum dengan karakter seseorang. Kagum dengan karakter seorang pelayan Tuhan. Meski ada, tetapi jarang. Tetapi saya banyak menjumpai orang Kristen kagum dengan karunia seorang pelayan Tuhan. Ketika hamba Tuhan itu melakukan mujizat, ketika hamba Tuhan itu mendoakan dan orang itu menjadi sembuh, ketika hamba Tuhan itu menyampaikan nubuatan dan nubuatan itu terjadi persis seperti yang sedang menimpa orang itu, maka kemudian banyak orang kagum dengan karunia-karunia seperti ini. Saya berkata tidak salah saudara, karena memang yang namanya karunia tidak semua orang punya. Yang namanya karunia mungkin beberapa orang saja yang dipercaya oleh Tuhan. Tetapi hari ini saya mengatakan kepada Anda seluruh jemaat, saya mengatakan kepada Anda seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ingat baik-baik, karunia itu penting, tetapi karakter tidak kalah lebih pentingnya. Karakter juga sama pentingnya. Bahkan kalau saya boleh mengatakan kepada Anda, karakter harus yang menopang karunia, bukan yang sebaliknya. Amin. Penting karakter didulukan, baru kemudian karunia mengikuti. Jangan dibalik. Banyak hamba Tuhan jatuh karena karunianya tidak ditopang oleh karakternya yang kuat. Karunianya yang besar tidak ditopang oleh karakternya yang baik. Itu sebabnya banyak hamba Tuhan jatuh. Mirip seperti ketika Anda membangun rumah, maka pastikan fondasi rumah Anda lebih dulu Anda perhatikan. Itu karakter. Baru kemudian gedung, bangunan yang di atasnya, Anda boleh bangun di atasnya, itu namanya karunia. Mirip juga kalau Anda ingin sampai ke tujuan, mana yang lebih penting? Kendaraan dengan power besar atau skill yang memadai, mana yang lebih penting? Dua-duanya sama-sama penting, tapi kalau harus didahulukan salah satu, saya lebih memilih skill dulu, baru kemudian kekuatan daripada mesin kendaraan itu. Saya tidak akan percayakan anak Anda naik motor tiba-tiba dengan motor kapasitas daya yang besar. Kenapa? Kalau skillnya belum mencukupi, kalau skillnya belum memenuhi standar itu, kalau dia masih bawaannya emosian di jalan raya, maka saya percayakan kendaraan dengan power besar itu membahayakan dia, itu mencelakakan dia. Maka mana yang lebih penting? Karakter dulu dibandingkan dengan karunia. Amin saudara. Karakter dan karunia, mana yang lebih penting? Saya berkata karakter dulu. Kenapa? Karunia itu pemberian Tuhan. Anda tidak perlu mengusahakan, karunia bisa Tuhan berikan kepada saudara. Itu namanya karunia. Bisa diberikan kepada Anda secara cuma-cuma. Ada orang punya karunia menubuatkan sesuatu dan terjadi. Benar bahwa itu datangnya dari Tuhan. Tidak bisa diupayakan. Namun kalau berbicara soal karakter, itu artinya buah. Dan kalau kita ingin buah, harus ada upaya. Kalau Anda ingin buah, harus diusahakan. Makanya saya mengatakan karakter lebih penting daripada karunia. Alasan yang ketiga, kenapa karakter lebih penting daripada karunia? Ingat, perhatikan. Karunia bisa dipalsukan. Karunia bisa dibuat-buat. Seandainya saya menubuatkan seseorang,
ketika dalam sebuah ibadah. Bisa saja nubuat itu tidak datang dari Tuhan, tapi saya yang membuat-buatnya. Saya bisa saja cari info lebih dulu, dan kemudian setelah saya mengumpulkan banyak info, lalu kemudian ketika dalam ibadah seperti ini, saya panggil orang itu, lalu kemudian saya bisa mengatakan hal yang persis dengan keadaannya, dan kemudian orang itu akan menganggap saya punya karunia marifat yang bisa menyelidiki hati seseorang, bahkan mungkin punya karunia nubuatan. Bukan saya mengatakan bahwa orang yang punya karunia nubuatan itu palsu, tidak. Ada beberapa orang yang saya tahu memang diberikan karunia seperti itu. Nubuatannya benar-benar terjadi, nubuatannya benar-benar tergenapi. Tetapi hati-hati, karena nubuatan itu bisa dibuat-buat. Dulu sekali, saudara, saya sempat ketika masih muda, seangkatan dengan saya, sempat juga membuat saya agak iri gimana gitu. Saya melihat teman-teman sebaya saya kok bisa punya karunia melihat sana ada setan, sini ada setan. Saya malaikat aja nggak pernah, saudara. Setan apalagi nggak pernah lihat. Tapi di sana bilang, saya merasa ada setan di sini. Ayo kita tengking sama-sama. Semuanya jadi ghostbuster. Jadi ghostbuster sayanya seolah-olah saya kok nggak punya karunia sendiri. Tapi pada akhirnya saya tahu ternyata yang seperti itu juga bisa dibuat. Tapi karakter itu nggak bisa dibuat-buat. Buah roh itu karakter, amin. Apapun bisa dipalsukan. Produk apapun bisa dipalsukan. Ini, tablet saya, ini bisa dipalsukan. Betul nggak? Anda mungkin sulit untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Ini bisa dipalsukan. Tetapi saudara, saya tanya, karakter, buah roh, buah, siapa bisa palsukan? Ada yang bisa palsukan jambu seperti apa? Ada yang bisa palsukan pisang seperti apa? Ada yang bisa palsukan mangga seperti apa? Ada yang bisa? Buah, mana yang asli dan palsu, gampang sekali dibedakan. Sungguh kebangetan kalau kita nggak bisa bedakan mana buah asli dan buah palsu. Kenapa? Buah adalah karakter, nubuatan, usir-usir setan, lihat-lihat setan, itu karunia, bisa dipalsukan. Itu sebabnya saya mengajak Anda semuanya fokus kepada karakter dan bukan karunia. Kalau kita tidak fokus dengan karakter, lebih terpesona dengan karunia, mudah sekali kita jatuh di dalam dosa. Mari buka satu ayat di dalam 2 Samuel pasal yang pertama. Mari kita baca ayat yang ke-18. 2 Samuel pasal yang pertama, mari kita baca ayat yang ke-18. Atau kita baca ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sudahkah ketemu? 2 Samuel pasal pertama ayat 17 sampai 19. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Mari baca betapa gugur para pahlawan. Yang dinyatakan oleh firman Tuhan betapa gugur, kalau di dalam bahasa Inggris mighty fallen, jatuhnya para pahlawan, jatuhnya orang yang gagah perkasa. Nah, saudara-saudara, ini berbicara tentang Saul. Saul adalah orang yang hebat, pahlawan yang luar biasa, tetapi pahlawan yang jatuh, pahlawan yang akhir hidupnya menyedihkan. Ingat, Saul memulai dengan hal yang baik, startnya sangat-sangat baik. Saya bisa mengatakan Saul adalah contoh raja yang paling ideal di Israel. Kenapa? Perawakannya bagus, dia sangat tinggi. Dibandingkan dengan orang kebanyakan, dia sebahu lebih tinggi, saudara.
Jadi dia cocok menjadi raja, gagah, besar, tinggi. Lalu kemudian selain punya perawakan yang bagus, dia punya karisma sehingga gampang dicintai. Orang kalau lihat Saul gampang untuk suka dengan Saul. Ada orang-orang tertentu dikaruniai karisma, saudara. Lihat orang itu bawaannya suka. Lihat orang itu bawaannya segan. Lihat orang itu bawaannya kagum. Punya karisma. Saul orang yang punya karisma. Lalu kemudian juga Saul adalah raja yang dipilih langsung oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan, dicintai, disetujui oleh rakyat. Ini kombinasi yang hebat. Tuhan suka, rakyat suka, punya karisma, punya perawakan, punya kecakapan sebagai seorang raja. Pas sekali menjadi raja Israel. Namun sayang, dia mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Dia harus membunuh dirinya supaya dia tidak ditawan dan dipermalukan oleh bangsa Filistin. Alkitab mencatat dari awal yang bagus, Saul mengalami penurunan, Saul mengalami degradasi. Saul fokus, tidak lagi fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi fokusnya Saul hanya satu, memburu Daud. Dia habiskan waktunya, tenaganya, energinya hanya untuk membunuh Daud. Kenapa? Karena cemburu, karena iri dengan Daud. Saul tidak lagi taat kepada Tuhan, sehingga Alkitab menulis roh Tuhan undur daripada Saul. Bayangkan orang yang diurapi oleh roh Tuhan. Pada waktu itu tidak semua orang diurapi oleh roh Tuhan. Saul punya kesempatan, dia diurapi oleh roh Tuhan. Namun roh Tuhan itu akhirnya undur daripada Saul. Tidak cuma itu, Saul juga datang kepada wanita pemanggil arwah. Bukan cari Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, ketika minta petunjuk kepada wanita pemanggil arwah. Hati-hati jemaat di sini, jangan lari kepada hal-hal yang sifatnya okultisme. Jangan cari dukun, jangan cari orang pintar, jangan pergi ke tempat-tempat keramat minta petunjuk. Anda kalau mau minta petunjuk, datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Ketika Anda main-main dengan okultisme, ingat ada ikatan. Yang mana Anda pasti harus bayar sesuatu. Yang mana Anda pasti dirugikan. Iblis tidak pernah memberikan keuntungan sedikit pun kepada kita. Kalaupun ada orang datang kepada iblis bisa diberikan kekayaan. Orang Jawa bilang pesugihan. Itu tidak pernah benar-benar gratis. Ada tuntutan tertentu. Orang Jawa bilang ada tumbalnya. Anda ngerti itu. Hati-hati saudara. Dan Saul, betapa orang yang hebat waktu itu. Bisa-bisanya dia datang kepada wanita pemanggil arwah. Mengapa Saul jatuh? Ini pertanyaannya. Kenapa Saul jatuh? Bukankah dia hebat? Bukankah dia dipilih Tuhan? Bukankah dia dicintai rakyat? Bukankah dia punya karunia yang hebat? Dia jatuh karena apa? Karena ada satu musuh yang dia nggak bisa taklukkan. Musuh itu bukan Filistin. Beberapa kali diserang oleh Filistin, Saul baik-baik saja. Ada satu musuh yang itu mencelakai dia. Musuh itu ada di dalam dirinya sendiri. Banyak hamba Tuhan jatuh, bukan karena apa yang di luar. Banyak pelayan jatuh, bukan karena sesuatu yang ada di luar dirinya. Kita bisa jatuh karena apa yang ada di dalam kita. Kalau Anda suka olahraga balap motor, Anda mengikuti MotoGP misalnya, beberapa tahun yang lalu, tentu Anda tidak asing dengan salah satu pembalap yang sangat terkenal, namanya Marc Marquez. Dia juara dunia 6 kali. Dan ini sebuah prestasi yang luar biasa. Di tahun ini juara, tahun berikutnya juara, tahun berikutnya juara. Sepertinya waktu itu
Para pengamat, pembalap yang lain mengatakan sulit sekali untuk mengalahkan Marquez. Bahkan ada seorang pengamat balapan yang cukup terkenal, dia mengatakan seperti ini, bahwa motor Honda dan Marquez itu adalah paket terbaik untuk terus jadi juara dunia. Dan pengamat ini mengatakan, yang bisa kalahkan Marquez waktu itu, saudara, saya tidak ngomong sekarang, karena sekarang teknologi berkembang, Honda ketinggalan. Tapi waktu itu, Honda dan Marquez seolah-olah sulit untuk dikalahkan. Pengamat ini berkata, yang bisa kalahkan Marquez hanya satu, dirinya sendiri. Bukan rahasia kalau Marquez ini bagus, skillnya bagus. Tapi dia punya kelemahan, dia ini cerobohnya luar biasa. Dia ini keberaniannya melampaui batas pada umumnya, sehingga seringkali dia ambil resiko dan cukup membahayakan dirinya. Dan terbukti benar, karena dia terlalu nge-push, ingin menang, ingin terus jadi juara, logikanya kalah dengan emosinya. Pada satu titik, kebetulan saya lihat balapan itu, pada saat dia jatuh, dia dari belakang, karena dia jatuh, dia kan nyusul dari belakang. Saya lihat, ini gila. Cara dia kendarai motor itu gila. Sangat berani, membahayakan pembalap lain, dan seolah dia tidak peduli. Dari urutan belakang, dia bisa balap 1, 1, 1, 1, sampai di peringkat 3. Menjelang 5 lap dia selesai. Bayangkan, dari belakang bisa maju sampai 3. 3 itu udah naik podium, dapat poin lumayan banyak. Dan waktu itu, saya cerita apa adanya ya, ini bukan karunia nubuatan, tapi saya berpikir, kelihatannya sebentar lagi akan jatuh ini. Karena cara membalapnya gila-gilaan. Baru saya batin demikian, berapa waktu kemudian, tiba-tiba dia jatuh, saudara. Dan jatuhnya sangat parah. Satu, dia tidak bisa selesaikan balapan itu. Dan yang kedua, itu membuat dia absen sampai satu musim. Musim berikutnya nggak pulih. Sampai hari ini dia nggak pulih karena jatuh yang kali itu. Jadi hati-hati, gembala saudara ini punya karunia nubuatan juga. Sekalipun masih terbatas di dunia balap motor, saudara. Tapi saya prediksi waktu itu, benar. Saya pikir, kelihatannya sebentar lagi ini jatuh ini. Padahal sebelumnya hebat-hebat, tapi karena terlalu beresiko, akhirnya benar-benar jatuh. Dan sampai hari ini itu kecelakaan paling fatal buat dia. Benar kata pengamat itu, yang bisa mengalahkan Marquez adalah dirinya sendiri. Seandainya waktu itu, dia bisa kalahkan egonya, dia bisa tekan ambisinya, dia tidak jatuh, mungkin saja motor Honda terus akan improve, akan berkembang. Karena ketika dia jatuh, absen, maka tidak ada yang bisa mengembangkan motor itu dengan baik. Sehingga hari ini, motor itu keteteran, tidak lagi perkasa seperti dulu. Poinnya sederhana, yang bisa membuat kita gagal, yang bisa membuat kita jatuh, musuh di dalam pelayanan, seringkali bukan apa yang di luar kita, seringkali bahkan bukan iblis, seringkali bukan kuasa kegelapan. Kadangkala musuh itu datang di dalam diri kita sendiri. Saul alami itu. Mari buka Alkitab kita 1 Samuel 18 ayat yang ke-6. Saya buktikan beberapa dan dari ayat ini mari kita pelajari. Musuh-musuh apa saja yang mestinya Saul bisa taklukkan. Musuh-musuh apa saja yang mestinya kita bisa kalahkan. 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita membaca ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Alkitab menulis apa? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa,
tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul mendengki Daud. Awalnya sih sebetulnya sepele. Kejatuhan Saul, kegagalan Saul disebabkan hal yang sangat sepele. Daud udah ngalahin Goliat, lalu dipercaya mengepalai sejumlah pasukan. Lalu kemudian Daud diutus perang. Dan setiap kali dia pulang dari perang selalu bawa kemenangan. Mestinya Saul senang ketika melihat tentaranya pulang dengan membawa kemenangan. Tapi ada satu masa yang membuat Saul sangat marah dan sebal. Kapan? Ketika Daud pulang, para perempuan, para wanita menari-nari dan kemudian bersaut-sautan mereka menyanyikan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ngapain diambil hati? Betul nggak saudara? Sebab toh yang nyanyi bersaut-sautan siapa? Perempuan, biasa dah. Kalau ada konser Blackpink kemarin, siapa yang bersaut-sautan, yang teriak-teriak? Nona-nona atau mak-mak? Anda tahu? Yang bersautan anak-anak muda, biasa itu. Betul nggak? Anak-anak muda itu histeris, biasa. Apalagi Daud juga masih muda. Ngefans Daud, nggak apa-apa. Sesama anak muda, bintang baru. Ngapain diambil hati? Ngapain marah? Ngapain sebal? Ngapain membuat dia jadi dengki? Dan semenjak hari itu, dia berusaha celakai Daud. Ada 3 musuh yang harusnya Saul taklukkan, tapi gagal dia taklukkan. 3 musuh ini kita pelajari sama-sama. Berlaku dalam pelayanan, tapi juga berlaku dalam kehidupan Anda sehari-hari. Musuh yang pertama adalah gengsi atau harga diri. Saul marah kenapa? Karena dia merasa kok diperhitungkan Daud berlaksa-laksa, sementara aku beribu-ribu aja. Beribu-ribu itu bagus, bisa kalahkan beribu-ribu musuh bagus. Tapi begitu dia tahu Daud dipuji, berlaksa-laksa dia kalahkan musuh, langsung Saul jadi marah. Kenapa? Gengsinya, harga dirinya. Aku ini raja, kenapa yang dapat penghormatan lebih Daud menantuku, bukan aku. Padahal keluarganya sendiri, menantunya sendiri. Mestinya kan menantu itu juga dianggap anak sendiri. Betul enggak? Makanya bagus itu kalau bicara sebentar tentang keluarga, apa yang disampaikan Pak Gideon Rusli, dia ingat maminya mertua dia selalu menganggap bukan menantu tapi anak. Anak sendiri. Masa sama anak sendiri, anak dipuji lebih, kita orang tua iri, kita orang tua marah. Ketika Brian dipuji lebih ganteng daripada saya baik-baik aja itu. Masa saya marah semenjak hari itu? Petrus Quick mendengki dengan Brian. Beberapa kali ambil tombak, kan gila saudara. Mana ada. Ya kadang-kadang saya ngukur tinggi badan itu pengen penasaran saja. Bukannya saya harus nggak mau kalah. Kenapa bapak kalah tinggi sama anak? Ya nggak apa-apa, malah harusnya bangga. Masa kita bangga kalau anak kita lebih pendek dari kita? Itu kan tidak memperbaiki keturunan artinya. Menurut saya ada yang salah dengan Saul. Hanya karena gengsinya, karena harga dirinya. Aku raja loh, kenapa yang dipuji adalah panglima perangku, bukan aku sebagai raja. Gengsinya ini mesti harus ditaklukkan. Saya tahu bukan hal yang mudah juga. Bukan hal yang mudah buat saya, misalnya satu kali ada di antara Anda dipuji lebih hebat daripada saya. Tapi saya tahu saya harus bisa menaklukkan gengsi saya, harga diri saya. Karena Tuhan bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang lebih hebat dari saya di tempat ini. Amin, saudara. Gengsi tidak boleh ditaruh di tempat tinggi. Gengsi itu bisa membunuh Anda loh. Gengsi bisa mencelakakan Anda. Banyak perusahaan bangkrut gara-gara perusahaan itu terlalu jaga gengsi. Anak muda terlalu jaga gengsi. Belum apa-apa, sudah selangit. Kantor harus seperti ini.
tongkrongan harus seperti ini. Konon katanya harus punya mobil ini supaya nanti klien percaya. Belum tentu semua klien memandang itu hal yang penting dan prioritas. Gengsi bisa jatuhkan. Ananias dan Safira itu jatuh karena apa? Karena gengsi loh. Jangan lupa, dia dustai Roh Kudus. Dia jual itu tanah, lalu kemudian merencanakan, menahan sebagian, dan mengatakan kepada para rasul, bahwa ini seluruh penjualan daripada tanahnya. Kenapa dia mesti dustai? Dia jual tanahnya, kasih 1/10 saja, itu luar biasa loh. 1/10 dari penjualan tanah itu banyak. Dan Ananias Safira lebih dari 1/10. Sebagian, menurut penafsiran separuh. Dia beri untuk pelayanan kasih. Dia bawa di kaki para rasul untuk dibagikan kepada jemaat yang lain. Itu bagus. Cuma masalahnya, itu gak cukup buat Ananias dan Safira. Masalahnya harga dirinya lebih di atas segalanya. Dia ingin dikenal sebagai donatur terbesar di antara yang lain. Dia ingin dikenal sebagai orang yang murah hati di hadapan saudara seiman. Itu sebabnya dia mengatakan, ini semua daripada hasil seluruh penjualan tanahku. Dia dustai Roh Kudus. Berdosa besar hanya karena gengsinya. Pengen dikenal. Orang yang paling rohani, paling murah hati, donatur yang paling banyak beri. Makanya saya membangun kebiasaan di gereja ini. Kalau Anda beri, biarlah Anda memberi, tidak ada orang yang tahu. Tangan kanan beri, tangan kiri tidak boleh tahu. Atau tangan kiri yang beri, tangan kanan tidak boleh tahu. Tidak ada yang tahu. Mungkin kecuali Tuhan dan bendahara saja. Dan mungkin saya. Tapi selain itu, tidak tahu. Itu membuat kita aman. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena sesuatu yang lain. Kita memberi bukan karena gengsi. Kita memberi bukan karena diukur. Apa kata jemaat yang lain? Kalau tahu, saya orang kaya. Saya punya ini, saya punya itu. Mobil saya ini, mobil saya itu. Lalu kemudian saya kasih sekian. Lalu kemudian demi nama gengsi, kita memberi. Kita memberi sebetulnya hanya karena harga diri. Hati-hati saudara. Gengsi bisa bunuh kita. Gengsi bisa mencelakakan kita. Gengsi buat kita selalu berpikir apa kata orang. Apa kata orang nanti. Kalau jemaat yang saya gembalakan begini-begini terus. Apa kata orang, nanti kalau lihat perkembangan gereja, nggak ada apa-apanya. Apa kata teman-teman pendeta yang lain, kalau lihat pelayanan saya, ya begitu-begitu saja. Apa kata orang, apa kata orang. Selalu takut apa kata orang. Padahal sesungguhnya saudara, ini menurut penelitian, kemungkinan besar benar adanya. Penelitian ini mengatakan ada hukum yang namanya 18-40-60. Apa maksudnya? Pada saat kita umur 18 tahun, kita selalu takut apa kata orang tentang kita. Jangan-jangan. Yo anak muda yang umurnya 18. Anda takut kan? Nanti temanku ngomong apa ya? Nanti guruku ngomong apa ya? Nanti orang ngomong apa ya? Anda umur 18 selalu takut apa kata orang. Dan penelitian ini melanjutkan, nanti ketika Anda umur 40 tahun, Anda tidak peduli apa kata orang. Saya sudah lebih dari 40 tahun. Kemungkinan benar, saya mungkin tidak begitu peduli apa kata orang. Tetapi yang menarik adalah ketika Anda usia 60 tahun, Anda baru sadar. Ternyata orang sama sekali tidak pernah memikirkan apa-apa tentang kita. Mereka udah pusing dengan urusannya sendiri. Mereka pusing dengan cicilannya sendiri. Mereka pusing dengan tagihan yang mereka harus bayar. Ngapain mikirin kita? Jadi kalau kita kembali tarik, ya kenapa kita mesti takut apa kata orang? Dalam pelayanan, jangan gengsi. Walaupun Anda mungkin hari ini masih dipercaya dengan pelayanan yang sederhana, jangan gengsi. Lakukan dengan setia.
Amin, saudara. Dulu saya pelayanan awal di gereja ini, mungkin beberapa jemaat tahu, Mas Koko tahu, Bu John tahu. Dulu saya pemain musik, saya main piano di gereja bersama dengan Mas Koko dan yang lain. Saya juga berkhotbah, sebulan sekali saya berkhotbah. Tapi waktu itu, waktu awal-awal saudara, jarang orang juga ngundang saya juga tidak dikenal. Jadi hampir setiap minggu pelayanan saya adalah antar jemput jemaat. Saya nggak punya mobil sendiri, saya datang awal, kalau tidak salah ingat ibadah jam 9, saya sudah datang mungkin jam setengah 8 atau jam 8 persisnya, saya lupa. Saya naik motor bersama istri saya, lalu kemudian motor saya tinggal di gereja, saya pakai mobil gereja untuk jemputi jemaat satu-satu. Jam 9 kami ibadah, setelah itu kami pulangkan satu-satu, kami pulang selalu paling belakang. Ya, Maya yang singer ini adalah murid sekolah minggu yang dulu saya jemput juga. Ya, semoga ingat jasa-jasa saya. Tiap hari kami jemput saudara. Dan kadangkala saya jemput juga masih plus harus ngelus dada. Ada beberapa pelayan Tuhan mintanya dijemput. Karena jemaat waktu itu masih kecil, masih sedikit, saya jemput. Ini jemaat adalah mereka yang sekolah teologi ya, di Inteos waktu itu saya ingat. Beberapa kali saya jemput, dia ngomong, "Kak, ditinggal aja, saya masih ngantuk." Saya ngalami itu. Tapi 2 kali saya jemput alasannya, saya masih capek, saya masih ngantuk gitu. Padahal sudah saya jemput di dalam kampus itu. Akhirnya saya ngomong ke gembala, kelihatannya enggak usah dijemput. Nah, ini pelayan Tuhan, ini calon pendeta loh saudara. Pelayanan kalah sama ngantuk, Anda bisa bayangkan gitu. Saya juga jemput dulu, saya jadi driver. Gak apa-apa, itu pelayanan. Saya gak gengsi saudara. Kenapa? Buat saya itu melayani Tuhan. Karena waktu itu apa yang bisa saya lakukan, saya akan lakukan. Prinsipnya sesimpel itu. Maka saya menghargai beberapa orang kalau di gereja besar itu butuh volunteer yang cukup banyak. Kadang-kala saya lihat mereka yang ngatur parkir, saya lihat dari penampilannya, saya tahu ini bukan orang biasa. Dari penampilannya, dari baju yang dia pakai, dari perawakannya kan kelihatan saudara. Orang biasa dan orang tidak biasa. Kan kelihatan, kemungkinan dia orang kaya, tahu. Tapi dia atur parkir, dia layani dengan baik. Dan dia tidak gengsi itu. Jangan-jangan yang dia atur parkirnya adalah karyawannya. Bisa saja itu terjadi. Dan dia tidak gengsi. Saya percaya hal yang seperti ini menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari belajar melayani Tuhan. Apapun pelayanan Anda. Jangan gengsi. Karena gengsi bisa mencelakakan kita. Jangan gengsi ketika nanti misalnya ada rotasi di dalam kepengurusan gereja. Gereja kita tidak setiap tahun atau setiap periode pengurusan orangnya sama terus, bisa berubah. Bisa saja mungkin Anda sebelumnya menjabat sebagai ketua, tapi di periode berikutnya Anda bukan lagi menjadi ketua. Anda mungkin jadi pelayan Tuhan yang mungkin secara struktur, mungkin Anda tidak punya wewenang yang lebih besar dari periode sebelumnya. Tapi belajar jaga hati. Amin. Jangan gengsi. Bukan berarti Anda merasa, oh kalau demikian berarti saya dinilai nggak mampu. Oh berarti kalau demikian pelayanan saya dinilai tidak berhasil. Makanya saya dirotasi. Makanya saya cuma dipercaya yang kayak gini. Please hari ini dengar baik-baik. Kalau Anda ingin menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, volunteer yang berkarakter, jaga diri kita dari yang namanya gengsi. Amin, saudara. Relakan diri Anda. Itu akan kelihatan buah Anda yang sebenarnya. Hal yang kedua, kegagalan Saul. Ayat yang ke-8 dari 1 Samuel 18. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Alkitab menulis apa? Marah dengan sangat. Tidak cuma sekedar marah. Kalau Alkitab kasih keterangan,
Kata-katanya mungkin singkat, simple, tapi tolong perhatikan. Kalau Alkitab menulis, bangkitlah amarah Saul, berarti benar-benar marah. Dan kemudian dilanjutkan dengan sangat, berarti sangat marah, sangat benar-benar marah. Tidak cuma itu, perkataan itu menyebalkan, udah marah, sebel hatinya. Pertanyaannya adalah, apa penyebabnya? Kenapa dia marah? Kenapa dia sebal? Sederhana, karena dia mikir seperti ini. Daud itu diperhitungkan berlaksa-laksa. Aku ini cuma beribu-ribu. Artinya apa sih? Dia mulai membandingkan dirinya dengan Daud. Dan begitu dia bandingkan, dia jadi marah. Dan begitu dia bandingkan, dia jadi kecewa. Begitu dia bandingkan, jadi dia jadi sebal. Makanya saya belajar, saudara. Setelah 4 tahun jadi gembala, saya tahu ternyata jadi gembala itu tantangannya tidak gampang. Musuh yang paling besar itu bukan dari luar loh. Saya baru sadar. Musuh yang sebenarnya itu dari dalam. Dan salah satunya adalah jangan belajar suka membanding-bandingkan. Jangan suka banding-bandingkan. Makanya saya pernah ngomong, pertanyaan paling tidak rohani antar hamba Tuhan ya, antar gembala adalah, jemaatmu berapa? Itu pertanyaan paling tidak rohani menurut saya loh. Saya mungkin juga pernah bertanya juga. Jadi saya juga minta ampun kepada Tuhan. Tapi saya sadar pertanyaan itu tidak rohani. Pertanyaan itu sebetulnya bukan bermaksud pengen tahu jemaat orang itu berapa. Pertanyaan itu sebetulnya pengen membandingkan saya dan pendeta itu seperti apa. Sehingga ketika saya tanya kepada seorang gembala, berapa jemaatmu? Dan dia menyebutkan satu angka. Ketika dia sebutkan satu angka, dan jemaat kita, jemaat saya, jumlahnya lebih besar, saya langsung bangga. Berarti saya lebih berhasil. Apalagi saya bandingkan, berapa tahun kamu jadi gembala? Dia sebutkan angkanya, berapa banyak jemaatmu? Dia sebutkan jumlahnya, saya bandingkan dengan diri saya berapa tahun, jumlah jemaat berapa, lalu kemudian ketika angka saya lebih besar, saya jadi lebih bangga. Saya jadi merasa lebih hebat, saya merasa lebih berhasil. Tapi ingat, begitu saya tanya kepada orang itu, saya tanya berapa lama kamu menggembalakan? Dia menjawab mungkin ya baru 2 tahun. Berapa jemaatmu? Puji Tuhan 300. Ketika saya tanya demikian, tiba-tiba saya gimana? Kalau saya tanya sebelumnya saya bangga, tiba-tiba ketika saya tanya ini kan jemaat kita sama. Tapi hanya ketika saya tanya kepada jemaat lain, pendeta dengan jemaat 300 baru mengembalakan 2 tahun. Tiba-tiba saya akan merasa apa? Saya merasa kecil, saya merasa gagal, saya merasa Tuhan tidak mengasihi saya merasa Tuhan tidak memberkati pelayanan saya mulai mengungkit-ungkit Tuhan, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya belajar jadi gembala yang baik, tapi kenapa orang itu maju, kenapa saya enggak? Kenapa? Membandingkan. Saul membanding-bandingkan. Ketika dia lihat Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, dia cuma beribu-ribu, dia langsung merasa tidak aman dan marah. Coba ya bayangkan ya, sayangnya saya tidak bawa uang tunai yang banyak saudara. Pengennya saya setiap orang yang hadir pada pagi hari ini, saya kasih 500.000. Amin. Yang percaya katakan amin. Karena banyak yang tertawa, saya batalkan. Karena Anda tidak yakin bahwa saya bisa memberi Anda 500.000 per orang. Hanya saja karena simulasi mesti pakai uang tunai, saudara. Lah cuma masalahnya saya nggak bawa, gitu kan? Jadi ini seandainya, bayangkan saja, saya kasih Anda uang 500.000. Jujur, selalu jujur aja. Jujur, Om kasih kamu 500.000. Suka gak, Ju?
sukamu kok kayak nggak yakin gitu ya. Karena kamu berpikir kan, ini kan cuma simulasi, nggak beneran gitu. Seandainya ini beneran, kamu dapat 500.000. Anak muda, dapat 500.000, suka ya? Suka. Dari hatimu yang paling dalam? Yes. Tapi apa yang terjadi begitu kamu tahu, kamu dapat 500.000, dan teman-temanmu tiba-tiba saya keluarkan uang 1 juta. Lia, ini buat kamu 1 juta. Bella 2 juta. Siapa lagi? Moses, mau berapa Moses? 5 juta. Brian 1 miliar. Loh, semuanya dapat lebih banyak dari kamu. Perasaanmu gimana? Jujur loh, ini kita ngomong jujur loh. Seandainya benar terjadi, awalnya kamu happy dapat 500. Hari ini puji Tuhan, Tuhan baik, berkatnya melimpah, berkah dalam Pak Petrus. 500.000. Tiba-tiba jemaat yang lain saya bagi 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Dan kamu tetap 500.000. Mungkin berpikir kamu pulang paling belakang, siapa tahu saya dapat bonus tambahan lebih daripada yang lain. Dan sampai detik akhir, kamu tetap sama 500.000. Perasaanmu gimana? Kamu akan merasa dari yang semula kasih karunia, kamu tiba-tiba menganggap itu adalah hakmu untuk mendapat lebih. Betul enggak? Makanya ada lagu rohani berkata, ojo dibanding-banding gitu kan? Itu rohani enggak sih? Loh kok di retreat dinyanyikan itu? Enggak ya, waktu game aja ya. Ya saudara, ketika kita membanding-bandingkan, tiba-tiba kan kita merasa ada yang salah dengan kita, ada yang gagal dengan kita, ada yang merasa tidak benar dengan kita. Ketika kita melihat orang lain lebih baik, lebih berhasil daripada kita. Makanya benar, di aturan di kantor kami, staf itu tidak ada yang tahu gajinya satu sama lain. Nggak ada yang tahu. Bahkan dari awal kami sudah ngomong, kalau sampai tahu cocokan, kamu tanya, maka yang tanya kami keluarkan, yang ditanya kami keluarkan. Puji Tuhan, sampai hari ini mungkin sudah lebih belasan tahun, tidak ada yang tahu satu sama lain. Kenapa saudara? Saya cuma mau jaga. Kamu harus merasa aman, merasa happy dengan pekerjaanmu. Engkau awalnya senang dengan gaji itu, bersyukur puas, tapi engkau iseng, engkau tanya rekan kerjamu, ditanya kamu kerja berapa lama, ternyata lebih sedikit waktu dia kerja, gajinya lebih besar. Tiba-tiba dia akan marah, tiba-tiba dia merasa diperlakukan dengan tidak adil. Sama saudara, pelayanan jangan dibanding-bandingkan. Amin. Ingat lagi ya, Yesus kasih perumpamaan tentang talenta. Masih ingat? Ada 3 orang hamba. Hamba yang pertama dikasih berapa talenta? 5 talenta. Hamba kedua dikasih berapa? 2 talenta. Dan hamba yang ketiga dikasih berapa? 1 talenta. Hamba yang dikasih 5, kerjakan itu. Hamba yang dikasih 2, kerjakan itu. Hamba yang dikasih 1, kerjakan enggak? Enggak kerjain. Kenapa enggak kerjain? Saya tanya, misalnya loh, ini misalnya. Yesus berkata, dia punya 3 hamba, yang 1 dikasih 1 talenta, yang 2 dikasih 1 talenta, yang 3 dikasih 1 talenta. Mungkin hamba yang ketiga juga akan bekerja menjalankan talenta itu. Tapi kenapa dia tidak jalankan talentanya yang 1? Talenta yang 1 itu sudah cukup gede, saudara. 1 talenta itu besar jumlahnya. Tapi kenapa dia tidak kerjakan? Karena dia bandingkan. Kenapa hamba temanku ini dapat 2 talenta? Kenapa temanku yang sama-sama hamba dapat 5 talenta? Aku cuma 1 talenta. Ngapain aku mesti kerjakan ini? Dalam pelayanan juga sama. Masalahnya kan karunia itu beda-beda. Kapasitas beda-beda. Ada yang dipercaya besar, ada yang
percaya sedang, ada juga yang dipercaya hal-hal yang kecil. Maka saya mengatakan kepada saudara semuanya, berapapun kapasitas Anda, berapapun jumlah talenta Anda, kerjakan dengan setia. Nggak usah beda-bedakan, nggak usah banding-bandingkan. Amin, saudara. Kalau ada orang lain pelayanannya lebih maju, dipercaya lebih besar, Anda harus dewasa untuk mengatakan, iya karena kapasitasnya besar, karena memang dia layak dipercaya seperti itu. Nggak usah dibanding-bandingkan. Yang ketiga, dan saya akan selesai. Kenapa Saul gagal menaklukkan dirinya? Yang pertama, gengsinya. Yang kedua adalah dia suka banding-bandingkan. Dan yang ketiga, coba kita baca lagi. Kepada Daud diperhitungkannya mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saul akhirnya berpikir, jangan-jangan. Hati-hati dengan kata jangan-jangan, saudara. Jangan-jangan jabatan raja akan jatuh kepada Daud. Pertanyaan saya, benarkah Daud bermaksud mengkudeta Saul? Benarkah Daud berusaha, dia cari massa, lalu ketika udah kumpul massa, dia jatuhkan Saul? Benarkah itu? Itu hanya jangan-jangan di dalam pikirannya saja. Buktinya apa? Anda lihat kan? Daud dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Dia punya kesempatan untuk bunuh Saul loh. Kalau memang Daud punya ambisi jadi raja, ketika dia punya kesempatan bunuh Saul, Daud harusnya bunuh dia. Bukankah pengikutnya Daud mengatakan, hari ini Tuhan menyerahkan musuhmu ke dalam tangan. Tapi Daud berkata apa? Dijauhkan kiranya daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka dia lepaskan Saul. Dan Saul pun berjanji bahwa dia tidak akan mengejar-ngejar Daud lagi. Tapi cerita berikutnya bergulir bahwa Daud akhirnya tetap dikejar-kejar oleh Saul. Dan punya kesempatan yang kedua. Bukankah Daud bisa berpikir, Saul ternyata tidak konsekuen dengan janjinya. Saul ternyata tidak sungguh-sungguh dengan perkataannya. Dia tetap kejar-kejar aku. Dia tetap berusaha bunuh aku. Bukankah Daud punya alasan untuk berkata, ini kesempatan untuk aku bunuh Saul. Saul tidak dibunuh juga. Daud punya 2 kali kesempatan emas, tapi dia tidak gunakan kesempatan itu untuk bunuh Saul. Padahal kalau dia gunakan kesempatan itu untuk bunuh Saul, kemungkinan besar Daud jadi raja. Artinya apa? Apa yang ada di pikiran Saul, jangan-jangan nanti kerajaan ini akan jatuh kepada Daud. Itu hanya ada di dalam pikirannya saja. Kenapa dia selalu berpikir jangan-jangan? Karena jawabannya simpel. Ada rasa tidak aman di dalam dirinya. Orang yang gak punya rasa aman, dia akan selalu berpikir jangan-jangan. Jangan-jangan. Seorang pria, dia bingung. Kira-kira kriteria seperti apa yang cocok untuk wanita sebagai pendamping hidupnya. Pria ini berusaha cari wanita yang akan jadi istrinya dan bingung. Kira-kira wanita apa ya yang cocok? Dia mulai berpikir, apakah saya harus memilih wanita yang cantik? Begitu dia menetapkan kriteria cantik, tiba-tiba pikirannya diserang dengan kata apa? Jangan-jangan. Jangan-jangan kalau cantik nanti banyak pria goda dia dan kemudian istrinya akan selingkuh. Karena jangan-jangan. Lalu kemudian dia berkata, kalau demikian gak usah cantik dah. Kalau demikian cari wanita yang pintar aja. Betul gak? Tapi begitu dia tetapkan kriteria, aku akan cari wanita yang pintar. Tiba-tiba pikirannya berkata lagi, jangan-jangan karena wanita itu pintar, termasuk pintar cari duit, nanti akan menguasai dia, nanti wanita itu akan dominan, wanita itu akan ngatur dia. Jadi kemudian dia berkata, wow kalau saya cari wanita pintar, nanti dia akan kuasai aku. Jadi dia coret juga. Makanya lebih baik, ya udah, kalau cantik enggak, pintar enggak, cari yang apa saudara? Kaya.
kaya aja. Aman gitu ya. Kelihatannya kalau saya punya istri, anak orang kaya, keren ini. Apalagi dia anak tunggal, lebih keren lagi. Nanti semua warisan jatuh ke dia, lebih happy lagi. Tapi begitu dia menetapkan syarat, wanita kaya aja dah. Tiba-tiba pikirannya juga diserang. Jangan-jangan nanti istrinya remehkan dia. Jangan-jangan nanti mertuanya menginjak-injak dia. Jangan-jangan nanti iparnya, keluarga besarnya akan menghina dia. Lalu kemudian dia coret juga. Kaya enggak, pinter enggak, cantik juga jangan. Maka pilih yang apa? Udahlah, pilih yang bodoh aja. Aman gitu. Tapi begitu dia memikirkan, kalau begitu cari yang bodoh aja ya. Bodoh, jelek, apalagi? Ya itu aja dah, aman gitu. Tapi tiba-tiba apa? Pikirannya diserang. Jangan-jangan nanti saya akan frustasi ngadepi istri saya. Jangan-jangan nanti kalau ada acara reunian sekolah, saya malu bawa istri saya. Kan semuanya hanya jangan-jangan, maka akhirnya dia tidak menikah, saudara. Ini bukan buat Anda yang tidak menikah, saudara. Saya tahu kalau ada di antara Anda masih menjomblo, itu artinya Anda pengen meneladani Rasul Paulus, ya. Bukan karena ini. Tetapi kalau kita berpikir jangan, tidak ada habisnya. Itu kan hanya serangan yang ada di dalam pikiran. Karena setahu saya, tidak semua wanita cantik tidak setia. Tolong lihat istri saya yang cantik hari ini. Apakah istri saya cantik? Yang cantik katakan amin. Kok tidak mantap gitu, itu melukai istri saya loh ya. Istri saya cantik, sangat cantik. Ya, kemana-mana orang puji dia gitu ya. Wah, istrinya Pak Petrus cantik ya. Sampai orang Mojosongo bisa kenal loh. Serius gitu. Wah, cantik ya. Ini istrinya yang rumahnya di depan gor itu gitu. Terkenal loh saudara, cantik gitu. Tapi cantik ternyata prinsip jangan-jangan nggak berlaku juga. Dia setia, dia sangat cinta dengan saya. Mau ada cowok seganteng apapun, sekaya apapun, pilihnya juga saya. Mungkin dia lihat saya juga ganteng, mungkin loh saudara ya. Ganteng, pinter gitu ya, kaya gitu ya. Enggak saudara. Awalnya kami juga ngerintis dari nol gitu ya. Awalnya dulu saya juga dandanan nggak sebagus ini ya. Karena dulu nggak ada duit saudara. Apa adanya ya dikasih orang kegedean ya itu gitu ya. Itu yang saya pakai gitu ya. Tapi setia juga. Nggak semua orang yang pinter kuasai. Nggak semua orang kalau keturunan orang kaya dia akan meremehkan dominan. Nggak juga. Jadi tolong jangan berpikir jangan-jangan. Pastikan Anda merasa aman, saudara. Pelayanan harus ada rasa aman. Amin. Saya juga belajar menggembalakan jemaat seperti ini harus ada rasa aman. Saya tidak mau diserang oleh jangan-jangan. Jangan-jangan nanti kalau saya gini jemaat keluar. Jangan-jangan kalau saya gini nanti jadi tidak ada pertumbuhan. Saya belajar untuk rilis. Apakah ada jemaat yang keluar dari gereja ini? Ada. Apakah banyak? Beberapa iya. Tapi enggak apa-apa. Karena saya lebih suka kalau jemaat tidak berada di sini tapi bertumbuh di sana. Saya lebih suka, saudara. Dan saya mau merasa aman. Saya selalu ngomong ke istri, saya selalu ngomong ke orang-orang terdekat. Berapapun jemaat yang Tuhan percayakan, saya akan percayakan sebaik-baiknya. Udah itu aja, saya merasa aman kok. Mau jemaat banyak, mau jemaat sedikit, buat saya tidak soal. Saya tidak mau pusing soal itu. Saya cuma mau menempatkan rasa aman saya kepada dasar yang benar. Saya tidak akan menempatkan rasa aman saya kepada sesuatu yang tampak dari luar. Buat apa? Nanti ujung-ujungnya saya jadi hamba Tuhan yang posesif. Saya jadi gembala yang posesif. Dan saya percaya Anda tidak akan suka digembalakan posesif. Begitu Anda tidak hadir, saya langsung selidiki. Hari ini dia ibadah di gereja mana ya? Begitu saya lihat status Anda berada di gereja yang bukan gereja ini,
Saya tiba-tiba curiga, jangan-jangan gembalanya itu mulai pengaruhi jemaat saya untuk pindah di sana. Saya mulai rasa tidak aman, dan saya mulai ada rasa benci. Saya benci dengan gembala itu, saya benci dengan Anda. Mas, ini jemaat tidak setia, buat apa saya layani dengan sungguh-sungguh? Saya tidak mau hal itu. Saya belajar menempatkan rasa aman saya. Kalau saya posesif, semakin banyak yang hilang. Kayak di pasir itu, Anda main di pantai, pasir Anda genggam, semakin genggamannya kerat, maka pasir itu akan semakin banyak keluar. Lebih baik taruh di tangan Anda, cukup miliki rasa aman, akan tetap ada di dalam. Amin. Ya, hari ini saya tahu berkenaan dengan pelayanan, tapi Anda bisa praktekkan dalam hidup Anda sehari-hari. Ada 3 musuh yang harus Anda taklukkan. Pertama apa? Gengsi, harga diri. Yang kedua apa? Jangan suka banding-bandingkan. Dan yang ketiga apa, saudara? Miliki rasa aman. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.